Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Baik, pada video kali ini kami akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan beberapa rumus dasar yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk langkah pertama kita harus mengaktifkan terlebih dahulu Microsoft Excel-nya seperti ini. Kemudian kita buatkan data yang akan kita kerjakan dengan menggunakan beberapa rumus dasar di dalam Microsoft Excel. Nah, di sini kami sudah memiliki satu contoh format data yang akan kita gunakan untuk mengoperasikan beberapa rumus dasar di dalam Microsoft Excel. Saya coba copy saja ke file yang baru. Nah, seperti ini data yang akan kita coba kerjakan dengan menggunakan beberapa rumus, fungsi, ataupun formula yang ada di dalam Microsoft Excel. Data-data yang akan kita isikan dengan menggunakan fungsi, rumus, ataupun persamaan atau formula di dalam Microsoft Excel, jika dilihat dari tabel ini, maka kita akan mengisi kolom nomor, kemudian mengisi kolom total kotor, mengisi kolom diskon dalam bentuk rupiah, kemudian mengisi total bersih, dan mengisi data-data harga total, harga maksimum, harga minimum, harga rata-rata, dan seterusnya. Nah, untuk data jumlah penumpang juga datanya seperti ini. Data harga tiketnya masih normal seperti ini, masih standar, belum diformat. Kemudian untuk data diskon dalam bentuk persen sudah diformat menggunakan format persen atau bisa diketikkan secara manual. Untuk kolom yang pertama yaitu kolom nomor. Untuk membuat nomor urut, teman-teman bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah teman-teman input secara manual seperti halnya pada Microsoft Word 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Cara yang kedua adalah teman-teman membuatkan rumus di dalam kolom nomor ini. Caranya di baris yang pertama sel B6 untuk baris data yang pertama untuk kolom nomor ini, teman-teman ketikkan angka 1 secara manual seperti ini. Kemudian teman-teman pindah ke sel B7 atau baris data yang kedua untuk kolom nomor. Nah, di sel B7 ini teman-teman ketikkan tanda sama dengan, kemudian teman-teman klik sel B6 yang berisi data nomor 1. Kemudian teman-teman ketikkan tanda tambah, kemudian teman-teman ketik angka 1. Jadi persamaan atau formulanya jadi seperti ini, sama dengan B6 ditambah dengan 1. Nah, kemudian teman-teman enter, maka secara otomatis angka 2-nya akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 3, 4, dan seterusnya, teman-teman tidak perlu membuatnya secara manual seperti tadi pada nomor 2, tetapi teman-teman hanya perlu melakukan copy pada sel B7 ini untuk diterapkan pada sel-sel yang lainnya. Caranya adalah teman-teman arahkan pointer atau mouse teman-teman ke sel B7 tersebut, dengan catatan teman-teman harus mengklik terlebih dahulu sel B7 tersebut, kemudian teman-teman arahkan mouse teman-teman ke sudut kanan bawah dari sel B7 tersebut sampai pointernya atau kursornya berbentuk tanda tambah warna hitam seperti ini. Kemudian teman-teman klik dan tahan, kemudian teman-teman drag atau geser atau tarik ke bawah mouse-nya sampai pada akhir dari baris data kolom nomor seperti ini. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah teman-teman ketikkan angka 1 terlebih dahulu, kemudian teman-teman ketik angka 2 di kolom di sel B7, kemudian teman-teman blok sel B6 dan sel B7, kemudian teman-teman klik dan tahan pada akhir dari data yang diblok tersebut seperti ini. Kemudian teman-teman geser atau tarik ke bawah mouse teman-teman sampai pada akhir baris data kolom nomor seperti ini. Nah, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, teman-teman bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Ketik angka 1 pada sel pertama baris data kolom nomor, kemudian teman-teman blok keseluruhan sel data tersebut mulai dari sel B6 sampai dengan sel B12. Kemudian teman-teman tekan dan tahan tombol Alt, kemudian ketikkan huruf E 1 kali, ketik huruf I 1 kali, dan ketik huruf S 1 kali. Setelah itu teman-teman lepas tombol Alt dan teman-teman tekan Enter. Maka nomor urutnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Jadi itulah 4 cara untuk menginput nomor urut di dalam Microsoft Excel. Yang berikut adalah data yang harus kita format adalah data pada jumlah penumpang. Jika kita melihat pada contoh yang ada ini,
jumlah penumpang yang ada di sini ada tambahan kata orangnya. Sementara data yang ada pada soal yang akan kita kerjakan, pada format yang akan kita kerjakan, kata orangnya belum ada. Nah, teman-teman tidak bisa mengetikkan atau menambahkan kata orang tersebut secara manual. Kenapa? Karena data di dalam Microsoft Excel itu terbagi dalam dua jenis, yaitu data numerik dan data label. Data numerik itu adalah data yang berisi angka-angka yang bisa teman-teman terapkan operasi perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Sementara data label atau data yang berupa kata itu tidak bisa digunakan untuk operasi perkalian, penambahan, ataupun pengurangan. Nah, untuk membuat tambahan kata orang di samping data ini dengan tidak merubah datanya dari data numerik menjadi data label, maka teman-teman perlu fitur di dalam Microsoft Excel. Mengapa kita harus mempertahankan data ini sebagai data numerik? Karena jika teman-teman mengetiknya secara manual seperti ini, katakanlah misalnya 210 orang, teman-teman mengetik data seperti ini, maka pada formula bar teman-teman bisa melihat di sini ada angka 210 dan ada kata orang. Sementara pada data yang seharusnya data seperti ini, 210 orang ini, teman-teman bisa melihat pada formula barnya, pada formula bar hanya ada angka 210. Sementara di sini tampil kata 210 orang. Nah, bedanya di mana? Jika teman-teman mengetiknya secara manual, kemudian teman-teman akan mengalihkan dengan harga tiket, misalnya katakanlah misalnya harga tiketnya 10.000. Harga tiketnya 10.000 misalnya. Teman-teman ingin mengalihkan 210 orang ini dengan 10.000, maka rumus yang akan teman-teman gunakan adalah sama dengan sel D18 dikalikan dengan sel E18. Teman-teman tekan enter, maka akan muncul kata value seperti ini. Ini berarti terdapat data yang tidak bisa digunakan untuk operasi perkalian, penjumlahan, penambahan, ataupun pengurangan, yaitu data label seperti ini. Jika teman-teman menggunakan format khusus di dalam fitur Microsoft Excel, teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Harusnya berisi 2.100.000 rupiah. Kenapa? Karena 210 dikalikan dengan 10.000. Nah, bagaimana cara menambahkan kata orang di kolom jumlah penumpang ini tanpa mengubah data numerik yang ada di kolom ini menjadi data label? Teman-teman lakukan dengan cara seperti ini. Langkah pertama, teman-teman blok terlebih dahulu data yang akan teman-teman ubah formatnya. Kemudian teman-teman lihat pada menu bar home, teman-teman bisa melihat ada satu kotak yang berisikan atau bertuliskan kata general seperti ini. Nah, kotak ini namanya kotak untuk memformat nomor atau number format. Nah, teman-teman bisa mengklik tanda segitiga yang ada di samping kanannya seperti ini. Kemudian teman-teman pilih more number format yang ada di bagian bawah, maka akan tampil kotak dialog seperti ini. Atau teman-teman bisa menampilkan kotak dialog ini juga dengan cara teman-teman tekan dan tahan tombol kontrol, kemudian teman-teman ketikkan angka 1. Maka kotak dialognya akan muncul sama seperti cara yang tadi. Nah, selanjutnya teman-teman lihat pada tabulasi di kotak dialog format cell ini terdapat beberapa tabulasi, mulai dari tabulasi number, alignment, dan seterusnya sampai dengan tabulasi protection. Teman-teman harus aktifkan tabulasi kotak dialog ini pada tabulasi number. Kemudian teman-teman lihat di bawah dari tabulasi number ini terdapat kategori. Ada beberapa kategori yang bisa digunakan, mulai dari kategori general sampai dengan kategori custom. Nah, karena kita akan menambahkan kata orang atau kita akan menambahkan teks di samping kanan dari data angka ini, maka teman-teman harus memilih kategori custom. Pilih kategori custom, kemudian teman-teman lihat di samping kanannya. Di sini terdapat sampelnya, contohnya, kemudian ada tipenya. Nah, untuk tipenya, defaultnya atau standarnya akan aktif pada tipe yang general, yang umum. Nah, teman-teman gunakan tipe yang ke-1, 2, 3, 4, yang keempat, yang berisi tanda pagar, koma, pagar, pagar 0. Nah, teman-teman klik tanda pagar tersebut yang pertama ini, atau data yang keempat dari atas. Teman-teman klik data yang ini, maka pada tipe yang ada di atas akan berubah menjadi pagar, koma, pagar, pagar 0. Selanjutnya teman-teman klik di samping angka 0-nya dan teman-teman hapus angka 0-nya. Selanjutnya teman-teman berikan spasi 1 kali dan teman-teman ketikkan tanda petik atau tanda kutip. Ingat, tanda petik atau tanda kutip itu yang
jumlahnya 2, bukan yang 1. Kalau yang 1 itu namanya aksen, kalau yang 2 itu tanda petik atau tanda kutip. Nah, untuk menggunakan tanda kutipnya atau tanda petiknya, teman-teman ketikkan dengan cara menekan dan tahan tombol Shift, kemudian ketikkan tanda petik atau tanda kutip yang ada di sebelah kiri dari tombol Enter keyboard perangkat teman-teman, seperti ini. Nah, jadi jangan mengetikkan tanda aksen 2 kali, tanda petik yang 1 sebanyak 2 kali, karena kursornya bisa masuk di antara tanda kutip tersebut atau tanda petik tersebut. Tetapi teman-teman membuatnya dengan cara menekan dan tahan tombol Shift dan ketikkan tanda petik yang ada di samping kiri tombol Enter. Nah, kalau seperti ini tampilannya, maka kursor tidak bisa disisipkan di antara tanda petik tersebut. Yang ini. Nah, selanjutnya setelah teman-teman ketikkan tanda petik, teman-teman ketikkan kata orang seperti ini. Kemudian teman-teman balas tanda petiknya atau berikan tanda petik tutupnya. Masih sama caranya seperti tadi, tekan dan tahan tombol Shift, kemudian ketik tanda petik atau tanda kutip yang ada di sebelah kiri dari tombol Enter. Seperti itu. Maka teman-teman bisa melihat pada sampel yang ada di atas sudah bertuliskan 210 orang. Nah, selanjutnya teman-teman tekan Enter atau klik tombol OK. Maka secara otomatis data yang ada pada kolom jumlah penumpang ini akan berubah menjadi seperti ini, 210 orang, 170 orang, dan seterusnya tanpa mengubah jenis datanya. Jadi datanya tetap data numerik. Buktinya adalah ketika teman-teman lihat pada kolom formula bar, pada baris formula bar ini, angkanya tetap 210. Tidak terdapat kata orang atau kata lainnya atau data teks. Nah, jika seperti ini, maka teman-teman bisa mengoperasikan perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dengan sel yang lainnya. Nah, kita coba untuk untuk total kotor, tetapi sebelum total kotor kita isikan, kita format terlebih dahulu harga tiketnya. Jika kita melihat contoh yang ada di sini, maka harga tiketnya berisi simbol rupiah dan terdapat pemisah antara ribuan dan jutaan. Nah, untuk membuat format seperti ini, maka teman-teman lakukan dengan cara pertama-tama teman-teman blok terlebih dahulu data yang ada pada harga tiket tersebut, pada kolom harga tiket ini. Kemudian teman-teman klik format number-nya, bagian paling bawah, more format number. Kemudian teman-teman lihat kategori mana yang akan dipakai. Nah, untuk kategori yang akan digunakan pada data nominal seperti ini, teman-teman bisa memilihnya di antara dua. Yang pertama menggunakan kategori currency, dan yang kedua teman-teman gunakan kategori accounting. Saran saya, jika teman-teman ingin menggunakan format yang terpisah antara simbol dan angkanya, maka teman-teman gunakan data kategori accounting. Jadi teman-teman pilih yang accounting. Kenapa? Karena jika teman-teman memilih data yang currency, maka simbolnya akan menempel atau merapat dengan angkanya. Kita coba ya. Saya pakai currency terlebih dahulu, kemudian simbolnya kita pilih simbol rupiah. Jika simbol rupiahnya tidak muncul di sini, maka teman-teman cari ke bagian bawah, teman-teman lihat yang bertuliskan Rp Indonesia atau Rp Indonesian. Nah, teman-teman scroll ke bawah terus sampai muncul data seperti ini, sampai muncul pilihannya rupiah Indonesia. Seperti ini. Nah, karena saya menggunakan Microsoft Office 2019, maka terdapat 4 pilihan untuk rupiahnya, dan di bagian atas sudah muncul pilihan rupiahnya. Jika teman-teman menggunakan versi Office di bawah 2019, biasanya simbol rupiahnya masih harus dipilih di bagian bawah seperti ini, Rp Indonesia. Nah, saya gunakan yang ini, yang rupiah ini. Kemudian teman-teman tekan Enter atau klik tombol OK. Maka data simbolnya akan mendekat atau merapat dengan data angkanya. Makanya teman-teman saya sarankan untuk menggunakan format dalam kategori accounting. Kemudian teman-teman pilih simbolnya, teman-teman tekan Enter atau klik OK. Maka simbol dan angkanya akan terpisah seperti ini. Selanjutnya untuk total kotor. Untuk total kotor teman-teman akan mengalihkan antara data jumlah penumpang dengan data harga tiket. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa
Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.